Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdan Bahtiar, NPI saya 14624001440. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah manajemen basis data. Pada tugas kali ini saya membuat sebuah database dengan tema musik yang terdiri dari beberapa tabel, yaitu ada tabel artis, ada tabel album, dan tabel lagu. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan membuat database dengan nama DB Musik. Nah, seperti ini. Database ini digunakan untuk menyimpan data terkait dunia musik. Di dalam database ini terdapat tiga tabel utama, yaitu tabel artis, menyimpan data penyanyi atau band. Kedua, tabel album, menyimpan data album dari artis. Ketiga, tabel lagu, menyimpan daftar lagu dalam album. Baik, setelah saya membuat database dengan tema DB musik seperti ini, selanjutnya kita akan membuat tabel. Pertama, saya akan membuat tabel artis dengan cara create table, lalu nama tabelnya yaitu artis. Di dalam tabel artis ini ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada ID artis yang berperan sebagai foreign primary key. Kalau kalian belum tahu primary key itu apa, primary key ini digunakan untuk membedakan setiap data artis, teman-teman. Dengan cara gimana? Seperti ini. Lalu nah, dengan menggunakan variabel unsigned auto increment primary key, ID artis ini sudah bakal menjadi primary key. Selanjutnya ada tabel nama artis. Nah, pada tabel nama artis ini dia akan menyimpan nama-nama artis atau nama-nama penyanyi. Di sini dia menggunakan varchar. Kalau kalian belum tahu varchar itu digunakan untuk apa, saya sedikit jelaskan. Varchar itu digunakan untuk menyimpan data berupa teks dengan panjang yang fleksibel. Contohnya seperti nama artis atau judul lagu. Misalnya varchar 100, artinya maksimal 100 karakter, tetapi walaupun tidak terisi 100 penuh, itu tidak ada masalah, teman-teman. Jadi menggunakan varchar itu lebih efisien. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada kolom genre. Nah, kolom genre ini untuk menyimpan lagu atau album dari penyanyi atau artis tersebut, teman-teman. Sama, dia juga menggunakan varchar. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu ada asal negara. Di asal negara ini, dia menyimpan data dari mana aja asal penyanyi atau asal artis itu. Nah, dia juga akan menggunakan varchar juga, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita bakal run dan tabel artis pun sudah jadi, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah membuat
tabel artis. Selanjutnya kita akan membuat tabel album. Caranya itu sama teman-teman. Di tabel. Nah, nama tabelnya itu album. Di dalam tabel album ini ada yang namanya ID album untuk menyimpan ID album tersebut. Nah, pada ID album ini kita akan juga menjadikan dia sebagai primary key. Alasannya juga sama teman, digunakan untuk membedakan setiap data albumnya. Caranya juga sama kayak tadi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kedua ada ID artis teman-teman. Kenapa kok ada ID artis? Nah, pada tabel album ini kita akan merelasikan tabel album dengan tabel artis sebelumnya yang saya buat. Gitu teman-teman. Nah, nanti setelah kita membuat tabel album ini, saya akan mengasih cara bagaimana cara merelasikannya. Nah, kita lanjut dulu untuk mengisi kolom-kolom pada tabel album ini. Nah, ID artis ini kita menggunakan integer dan nah, ini ID artis ini itu sebagai foreign key. Begitu teman-teman, agar kita bisa merelasikan tabel album dan tabel artis teman-teman. Makanya pada ID artis ini harus dijadikan foreign key. Oke, selanjutnya ke kolom judul album. Judul album ini digunakan untuk menyimpan data album artis teman-teman, seperti rock, pop rock, pop punk, dan lain-lain teman-teman. Dia menggunakan varchar. Jangan lupa di koma. Selanjutnya ada kolom tanggal rilis. Nah, pada kolom tanggal rilis ini dia akan menyimpan data terbitnya album yang dibuat penyanyi atau artis tersebut. Cuma pada kolom tanggal rilis ini kita tidak menggunakan varchar ataupun dijadikan primary key ataupun foreign key, tapi kita menggunakan date. Nah, jadi ini digunakan untuk mengset data pada tabel album teman-teman. Gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada label. Label ini menggunakan varchar. Seperti yang saya jelaskan teman-teman, agar biar efisien. Nah, tadi kan saya bilang akan menghubungkan tabel album atau dengan tabel artis dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, foreign key ini kita masukkan ID artis.
Nah, makanya kenapa saya masukkan kolom ID artis sini, karena kan saya mau merelasikan tabel album dengan tabel artis yang sebelumnya saya buat. Reference artis. Nah, ini reference ini untuk merelasikan kolom ID artis yang saya buat foreign key ke tabel artis yang tadi pada saat saya buat dia berstatus sebagai primary key. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau sudah menggunakan foreign key artis reference tabel artis, terus pada primary key di tabel artis, tabel album dan tabel artis pun yang sebelumnya saya buat sudah terrelasikan teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah kita tadi membuat tabel album yang direlasikan ke tabel artis, selanjutnya kita akan membuat tabel kita akan membuat tabel lagu teman-teman. Nah, ya kita akan membuat tabel lagu. Nah, tabel lagu ini akan direlasikan dengan tabel album. Gitu teman-teman. Tadi kan sebelumnya kita merelasikan tabel album dengan tabel artis. Selanjutnya, nah ini kita akan merelasikan tabel lagu dengan tabel album. Lebih tepatnya ID album dengan tabel lagu, yang tadi ID artis dengan tabel album. Jadi teman-teman. Baik, kita akan membuat tabel lagu terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Cuma bedanya di bagian penamaan tabelnya aja. Nah, di tabel lagu ini ada beberapa kolom. Yang pertama, seperti biasa, ID lagu. Dia ini berperan sebagai primary key. Seperti dua tabel yang saya buat sebelumnya. Dia bakal menjadi primary key, teman-teman. Nah, cara merelasikannya sama, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tadi kan kita akan merelasikan ID album ke tabel lagu. Nah, jadi di bawah kolom ID lagu ini kita akan masukkan kolom ID album. Nah, ID album ini bakal menjadi atau berperan sebagai foreign key agar bisa direlasikan di dalam tabel lagu ini, teman-teman. Nah, sebentar. Nah, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya ada maksudnya ada kolom judul lagu. Dia akan menyimpan data base lagu-lagu dari artis atau penyanyinya.
dia menggunakan varchar. Lalu selanjutnya ada durasi. Dia menyimpan durasi lagunya itu berapa menit, gitu teman-teman. Nah, sebelumnya pada tabel album kan kita menggunakan date. Kalau untuk durasi ini, kita bakal menggunakan time. Karena dia untuk waktu teman-teman. Kalau date itu untuk tanggal. Nah, selanjutnya ada track number. Dia menggunakan ini ansik. Nah, tadi kan kita mau merelasikan ID album ini ke dalam tabel lagu. Caranya sama seperti di tabel album yang tadi saya jelaskan, menggunakan foreign key. Yang tadi saya masukkan ke dalam ini, foreign key, ID, album. Album. Nah, dengan begini kita sudah membuat tabel lagu dan sudah merelasikan ID album ke dalam tabel lagu ini teman-teman. Mungkin yang belum tahu relasi, saya jadi jelaskan. Relasi dalam database ini adalah yaitu seperti contoh, satu artis dapat memiliki banyak album. Contoh selanjutnya, satu album dapat memiliki banyak lagu. Nah, relasi ini disebut one to many. Relasi dapat dihubungkan menggunakan foreign key yang seperti saya contohkan tadi, ID artis pada tabel album, dan yang ini ID album pada tabel lagu. Seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan relasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah kolom pada tabel, yaitu menggunakan alter tabel teman-teman. Di sini kita klik database yang kita buat tadi, lalu ke table. Nah, di sini kan saya sudah membuat 3 tabel, yaitu album, artis, atau lagu. Kalau ingin menambahkan kolom pada tabel tersebut, kita tinggal klik kanan pada album, terus alter tabel. Nah, pada kolom ini ada tanda plus. Nah, di sini dia akan otomatis menambahkan. Jika ingin menghapus kolom tersebut, kita tinggal centang yang kosong, lalu minus. Dia bakal menghapus kolom-kolom tersebut. Oke, selanjutnya saya bakal menjelaskan cara menambahkan data ketiga tabel yang sudah saya buat tadi teman-teman. Pertama kita bakal menambahkan data di tabel artis terlebih dahulu teman-teman. Nah, dengan cara menggunakan insert into terus nama tabel artis. Seperti ini teman-teman.
Nah, kita buka kurung. Nah, pada dibuka kurung tutup kurung ini, itu bagian kolom-kolomnya teman-teman. Seperti nama skor artis, koma, genre, koma, asal negara. Seperti ini teman-teman. Harus sesuai dengan tabelnya teman-teman. Habis itu values. Nah, nah, nah dia kan harus sesuai ya teman-teman. Ini salah, sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tambahkan aja di bawahnya teman-teman. Harus buka kurung tutup kurung ya teman-teman untuk menambahkan datanya. Yang pertama, saya akan menambahkan data artis atau penyanyi atau band Noah. Noah. Nah, genrenya itu pop. Terus berasal dari Indonesia. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jangan lupa dikasih tanda petik ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini band yang saya suka aja ya teman-teman. Dewa 19. Bentar. Dia rock. Terus asal dari Indonesia. Kita bakal mengisi 4 data teman-teman. Sheila on 7. Dia itu pop. Kalau nggak salah ya teman-teman. Indonesia. Selanjutnya yang terakhir itu kita Tulus. Oke, setelah seperti ini kita run, dia akan muncul tabelnya teman-teman. Tadi kita mengisi data, benar ya teman-teman. Ini dia. Nah, dia udah terisi kan teman-teman datanya. Seperti ini teman-teman. Oke, masuk tahap selanjutnya yaitu mengisi tabel ID album. Sebelumnya saya tadi mengisi tabel artis. Nah, di sini saya mengisi tabel album. Caranya masih sama, yaitu menggunakan insert auto, terus nama tabelnya yaitu album. Nah, pada buka tutup kurung ini nama-nama tabel yang tersedia di sini ya teman-teman, yaitu ada ID artis, koma, ada judul album, koma, ada tanggal rilis, koma, yang terakhir itu ada label. Nah, pada bagian ini tuh harus sesuai nama-nama tabel yang di bawah ini ya teman-teman.
Lalu di belakangnya jangan lupa tambahin values. Nah, seperti ini. Lalu kita pakai buka tutup kurung lagi, jangan lupa ditambahin petik seperti ini teman-teman. Lalu kita tinggal isi saja datanya. Eh, itu selanjutnya tanggal, itu selanjutnya jangan lupa dikasih petik ya teman-teman, dan koma. Nah, seperti ini teman-teman. Kita isi 4 database saja. Oke. Berikutnya, kita nah, seperti ini. Lalu kita run. Nah, kalau seperti ini udah sukses teman-teman. Kita lihat tabel. Oh, kalau belum masuk kita refresh dulu. Refresh. Lalu kita masuk ke tabel album. Nah, sudah masuk seperti ini teman-teman. Oke, kita ke tahap selanjutnya yaitu mengisi tabel lagu. Untuk caranya masih sama menggunakan insert, tapi yang diganti itu seperti nama tabelnya dan isi di dalam tabelnya ini teman, itu diganti.
Oke, langsung saja saya mengisi datanya terlebih dahulu. API. Nah, seperti ini, lalu belakangnya values. Nah, kayak gini teman-teman. Lalu langsung saja kita input datanya kayak tadi. Lanjut, data nomor 2. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita run. Nah, udah sukses. Kembali lagi ke table.
Nah, dengan begini semua tabel sudah ada datanya. Ini untuk tabel album, lalu ini data untuk tabel artis, lalu ini untuk tabel lagu. Nah, jadi seperti itu cara mengisi data pada tabel-tabelnya teman, menggunakan insert into lalu values. Oke, setelah tadi kita udah mengisi data semua tabel, selanjutnya kita bakal ke query select. Bagi yang belum tahu query select itu apa, query select itu digunakan untuk mengambil data dari setiap tabel. Contohnya seperti select bintang from artis. Nah, yang saya tulis ini dia mengambil data tabel artis. Nah, seperti ini. Lalu ada lagi contoh yang lainnya, yaitu tetap menggunakan select, tapi tidak pakai bintang. Karena kalau pakai bintang ini, dia mengambil keseluruhan data, seperti itu. Kalau yang ini, dia hanya mengambil beberapa data aja, atau hanya mengambil satu kolom. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia mengambil kolom nama artis doang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya kasih contoh lagi, mungkin menggunakan tabel yang lain, yaitu menggunakan, nah, menggunakan tabel lagu. Ini dia bakal mengambil data pada kolom judul lagu. Mari kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi query select itu untuk mengambil data dari tabel ataupun kolom dari tabel manapun. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang select as. Nah, bagi yang belum tahu, select as itu apa? Select as digunakan untuk memberikan nama lain atau alias pada sebuah kolom agar tampilan hasil query-nya menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Contohnya seperti, nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi select nama underscore artis as nama from artis itu mengganti nama yang awalnya nama artis menjadi nama. Jadi seperti ini. Saya akan memberikan 3 contoh dari tabel yang berbeda. Contoh keduanya kita menggunakan kolom judul album. Sini kita sebenarnya kita mau mengganti nama judul album atau mengaliaskan nama judul album ke album. Ininya diganti album. Untuk from ini dari tabel album. Nah, kita run. Nah, jadinya seperti ini. Nah, saya berikan contoh satu lagi, yaitu mengambil kolom judul lagu. Judul lagu. Nah, ini kan nama pertamanya judul lagu. Saya akan mengganti namanya menjadi lagu. From ini itu kita ngambil dari tabel teman-teman. Lagu seperti ini. Nah, dia otomatis berubah.
Seperti itu teman-teman. Baik, kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk melakukan penyaringan data berdasarkan kondisi tertentu saja. Seperti yang saya contohkan. Misal, teman-teman. Nah, select bintang from artist where negara asal Indonesia. Seperti yang saya berikan contoh, berarti dia mengambil tabel artis untuk menampilkan data artis yang berasal dari Indonesia saja. Oke, kita coba run. Nah, seperti ini. Jadi dia menampilkan tabel pada artis hanya saja yang berasal asal negaranya Indonesia. Kalau ini diganti Malaysia, dia harusnya bakal error dan tidak muncul. Nah, nggak ada. Jadi ini untuk mengambil data yang negara asalnya dari Indonesia saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh yang lainnya, yaitu kita mengambil dari tabel album pada kolom tanggal liris. Jadi seperti ini. Masih sama, select bintang from, untuk ininya diganti album, lalu ini diganti tanggal rilis. Lalu ini diganti lebih dari. Nah, berarti ini memilih tabel album where itu menyaring data pada kolom tanggal liris lebih dari 2010. Nah, outputnya bakal seperti ini. Dia bakal menampilkan yang lebih dari 2010. Seperti ini, teman-teman. Ke contoh yang terakhir, yaitu kita ngambil dari tabel lagu. Masih sama, tinggal diganti ininya, lagu, dan ini track number. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Ini bukan kurang. Ini harusnya sama dengan. Nah, seperti ini. Nah, dia mengambil data dari tabel
lagu, pada kolom track number-nya itu hanya angka 1. Kalau ini diganti 0 atau 2, dia nggak bakal muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia menyesuaikan dengan kolom track number-nya ini. Seperti ini. Nah, jadi dia bakal muncul semua. Selanjutnya ke pembahasan operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematis pada data dalam database. Contohnya seperti select track atau track number plus 1 from lagu. Nah, seperti select track underscore number plus 1 from lagu. Query tersebut digunakan untuk menambahkan nilai track number sebanyak 1 pada setiap data yang ditampilkan. Operasi ini hanya memengaruhi hasil tampilan query dan tidak mengubah data asli di dalam tabel. Nah, saya akan memberikan contoh yang lain. Kita ambil dari tabel album. Itu ID underscore album. Ini kita tambah 2 from tabel album. Nah, jadi dia bakal menambah 2. Habis itu, contoh yang terakhir kita bakal mengambil dari tabel artis. Misal kita bakal menambahkan 10 dari artis. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita membahas tentang operator logika. Operator logika ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam sebuah query agar proses pencarian data menjadi lebih spesifik. Pada contoh pertama, yaitu select this genre and negara. Nah, seperti ini. Nah, operator N itu digunakan untuk menampilkan data artis yang memiliki genre pop dan berasal dari Indonesia secara bersamaan. Nah, seperti ini dia, teman-teman. Jadi dia bakal menampilkan genre yang pop
dan negara asal dari Indonesia saja. Kalau ini diganti, harusnya dia tidak keluar, teman-teman. Nah, tidak ada. Jadi dia mencari lebih spesifikasi Indonesia seperti ini. Nah, terus selanjutnya yang kedua kita menggunakan OR. Ini OR kita ini masuk ke improvement sini. Nah, operator OR itu digunakan untuk menampilkan data album yang memiliki label Musika atau Sony Music. Kalau semisal ini bukan, semisal ini Tulus. Ini Tulus Company. Nah, dia bakal menampilkan data Musika dan Tulus Company. Gitu. Terus kita lanjut ke contoh ketiga menggunakan like. Lagu. Like. Nah, seperti ini. Gitaran. Nah, operator lagi ini digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu, yaitu menampilkan judul lagu yang mengandung huruf A. Jika ini variabel A diganti R, dia bakal menampilkan judul lagu yang mengandung variabel huruf R. Jadi seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, ke contoh keempat, yaitu menggunakan not. Nah, ini misal artis. Genre. Pop.
Sorry teman. Teman. Oh ini kebalik. Harusnya where not, bukan genre dulu ya teman-teman. Teman-teman. Nah seperti ini. Nah tadi salah karena saya memasukkan genre dulu baru not. Itu kebalik ya teman-teman. Harus not dulu baru ke genre. Ah, operasi not ini digunakan untuk menampilkan data artis yang genrenya bukan pop. Jadi dia menampilkan data yang bukan pop. Kalau semisal ini diganti CS, dia bakal menampilkan data yang bukan genrenya jazz. Nah, seperti ini. Dia menampilkan data pop, rock, pop. Gak ada jazz di sini, teman. Oke, kita ke contoh kelima, yaitu menggunakan in. Kita album berlabel in person musical musik. Musik. Oke, kita run. Nah, operator ini digunakan untuk menampilkan data dengan beberapa pilihan nilai sekaligus, yaitu label musika dan Sony Music. Ini tidak keluar karena tidak ada dia labelnya. Sebentar, teman. Nah, jadi ada kesalahan karena tidak ada petiknya di belakang ini. Nah, seperti ini. Operator ini digunakan untuk menampilkan data dengan beberapa pilihan nilai sekaligus, yaitu label Aquarius dan Musica. Yang contoh terakhir menggunakan Bedouin.
N. Nah, seperti ini kita run. Sorry. Oh, sorry, ini kita balik. Nah, pada operator between ini digunakan untuk menampilkan data berdasarkan rentang nilai tertentu, yaitu album yang dirilis antara tahun 2000 sampai 2015. Baik, kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang distinct. Distinct digunakan untuk menampilkan data yang unik dan menghindari data yang tampil berulang kali atau duplikat. Contohnya seperti contohnya seperti ini. Nah, pada query tersebut akan menampilkan genre yang berbeda-beda tanpa ada perulangan data yang sama. Oke, saya akan berikan beberapa contoh lagi, mungkin 2 contoh dari album dari tabel yang berbeda. Ini saya akan mengambil dari tabel album. Nah, dia akan menampilkan kolom label saja dan jenisnya itu berbeda seperti itu. Terus untuk contoh yang terakhir kita ambil dari album lagu. Nah, seperti ini. Berhubung di track nomor ini saya yang input data nomor 1 semua, jadi yang keluar hanya 1 saja. Tidak ada perulangan lagi, karena cuma 1 data. Selanjutnya ada pembahasan order by, yang digunakan untuk mengurut data agar lebih rapi dan mudah dibaca. Contohnya seperti ini. Select artis.
Putaran. Nah, ASC digunakan untuk mengurutkan data secara menaik, misalnya dari A sampai Z. Sedangkan DSC digunakan untuk mengurutkan data secara menurut, misalnya dari Z sampai A. Mungkin saya bakal ngasih contoh yang DSC. Nah, dia dari PSND. Jadi dia dari belakang. Kalau ASC dari A sampai Z, kalau DSC dari Z sampai A. Oke, selanjutnya ada group by yang dimana digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu agar data lebih mudah dianalisis. Biasanya group by digunakan bersama fungsi count untuk menghitung jumlah data setiap kelompok. Contohnya from by nah seperti ini. Nah, dia mengambil data artis dan dikelompokkan berdasarkan genre sehingga dapat diketahui jumlah artis pada setiap genre musik. Mungkin saya bakal kasih contoh di tabel yang lain. Album label. Nah, gitaran. Sebentar teman-teman, ada kesalahan dari saya sendiri. Nah, salah penulisan dari saya, mohon maaf. Nah, ini dia mengambil data label dari tabel album dan dia bakal digrupkan seperti itu. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu having. Having digunakan untuk menyaring hasil data yang sudah dikelompokkan menggunakan group by. Tapi berbeda dengan where yang digunakan sebelum proses pengelompokan. Having digunakan setelah data berhasil dikelompokkan. Saya beri contoh terlebih dahulu seperti ini. Having Nah, seperti ini. Nah, dia menyaring data.
seperti output pada bawah ini. Oke, kita contohkan dengan kolom berbeda dan tabel berbeda, yaitu menggunakan tabel lagu. Ini ID album. Nah, kita run. Nah, outputnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita langsung membahas fungsi agregat. Nah, bagi yang belum tahu, agregat digunakan untuk melakukan perhitungan pada data di dalam database. Beberapa fungsi agregat yang digunakan yaitu seperti count yang baru saya gunakan, max untuk mencari nilai terbesar, kalau count tadi itu untuk menghitung jumlah data, terus min untuk mencari nilai terkecil. Oke, kita coba dari count terlebih dahulu, yang untuk mencari data. Nah, seperti ini. Nah, dia mencari data untuk menghitung jumlah datanya, sorry. Count itu untuk menghitung jumlah data dari tabel lagu. Terus, kalau max untuk mencari data nilai yang terbesar. Contohnya seperti ini. Ini kita ganti max. Pilih. Dan album. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Dia menyaring max ini untuk mencari nilai terbesarnya. Lalu untuk min, kebalikan dari max, yaitu untuk mencari nilai paling kecil. Saya contohkan. Number font lagu. Nah, dia bakal menyaring data yang paling terkecil. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita ke pembahasan terakhir, yaitu menggunakan inner join. Nah, bagi yang belum tahu, inner join itu apa? Inner join itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel yang saling berelasi. Contohnya tabel artis dapat digabungkan dengan tabel album menggunakan ID artis sebagai penghubungnya. Dengan inner join ini, data yang memiliki hubungan antar tabel dapat ditampilkan menjadi satu hasil query, sehingga informasi yang dapat diperoleh menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami. Contohnya seperti ini.
home, oke, home artis, artis, inner join, artis, titik, IT, underscore, artis, sangat sangat dengan album, titik, IT, underscore, artis. Inner join, album, on. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti dia bakal keluar gini. Dia menggabungkan data yang saya jelaskan tadi. Jadi dengan inner join ini data yang memiliki hubungan antar tabel dapat ditampilkan menjadi satu hasil seperti contoh yang saya berikan. Nah, saya akan memberikan dua contoh lagi ya teman-teman. Dari tabel album dan lagu kali ini. Nah, ini tinggal diganti. Ini menjadi album dot album. Ini menjadi lagu. Underscore. Jadi lagu. Ini dari tabel album. Lagu. Dot IT underscore album. Lagu album. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, baik. Demikian penjelasan dari saya mengenai database musik yang telah saya buat. Saya telah membuat tabel, relasi, serta berbagai query SQL seperti select, join, agregat, dan lainnya. Terima kasih atas perhatian, Bapak dosen. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.